The Linguistic Miracle, Episode 53. Was Isa or Jesus really crucified? Agama yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga ke Rasul terakhir Muhammad SAW, inti ajarannya sama, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi dan Rasul sangat banyak jumlahnya yang tersebar dari berbagai kaum di berbagai pelosok di muka bumi. Sebagian dikisahkan kepada Muhammad dan sebagian tidak. Mereka diutus untuk kaum-kaum tertentu. Rasul yang dikisahkan kepada Muhammad ada 25, umumnya dari kaum Bani Israel di kawasan Timur Tengah. Nama-namanya tercantum dalam Al-Quran. Nabi Muhammad sebagai nabi penutup diutus untuk seluruh kaum dan seluruh alam. Kitab suci Taurat membenarkan risalah nabi sebelumnya, termasuk lembaran Nabi Ibrahim, sekaligus mengoreksi penyimpangan dari ajaran agama murni. Kitab suci Injil membenarkan kitab Taurat dan Zabur serta ajaran nabi sebelumnya, dan membenarkan kemungkinan penyimpangan. Al-Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil serta meluruskan penyimpangan yang terjadi. Apa kata Quran tentang Isa atau Yesus? Apakah dia benar-benar disalib? وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. An-Nisa 157. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 158. Tentara Romawi yang ditugasi untuk membunuh Isa atau Yesus sebenarnya tidak mengenal dengan baik Isa. Al-Quran menyatakan bahwa diserupakan Yesus di mata orang yang akan membunuhnya. Dengan demikian, wajah Isa atau Yesus bisa saja tidak berubah, namun di mata yang akan membunuhnya diserupakan Yesus. Inilah apa yang dikemukakan Al-Quran, bukan berdasarkan pendapat orang per orang. Awal kelahirannya sangat luar biasa dan penuh misteri. Kepergiannya dari muka bumi pun misteri. Tidak ada pusarannya seperti nabi-nabi lain. Misteri itu diungkap pada ayat selanjutnya. Ia diangkat dan dimuliakan oleh Allah dari orang-orang yang membencinya. Kabar bahwa ia akan datang di bumi ini di akhir zaman untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW tidak tercantum dalam Al-Quran, hanya pada hadis dan sumber lain. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah bahasa metafor yang bukti-buktinya telah nampak sekarang, yaitu para pemimpin agama Nasrani yang membenarkan dan mendakwakan kebenaran Islam. Begitu banyak pastor, pendeta, ahli agama Nasrani yang berbalik mendakwakan Islam saat ini. Banyak gereja yang telah berubah menjadi masjid. Diakui oleh media barat bahwa Islam adalah agama yang paling cepat perkembangannya dalam sejarah di Amerika, Kanada, dan Eropa. Peralihan keyakinan ini tidak terlepas dari peran para mu'alaf, tokoh-tokoh Nasrani,
para cendekiawan, profesor, doktor yang cerdas dan jujur, para selebriti kelas dunia. Mohon maaf kepada saudara kita ahli kitab kalau apa yang dikemukakan Al-Quran berbeda dengan keyakinannya. Maksud kita bukan untuk menghakimi, melainkan mengemukakan firman Allah dari kitab suci edisi terakhir, yang asli, tanpa nama pengarang, dan hanya satu versi. Sebenarnya, agama yang berasal dari Allah, inti ajarannya sama, namun campur tangan manusia yang menjadikan ajaran itu menyimpang. Banyak pengikut agama langit bukan lagi menyembah Tuhan yang satu, melainkan mengkultuskan dan mempertuhankan si pembawa ajaran agama itu. Menurut pengakuan seorang mu'allaf asal agama Hindu, riwayat Siddhartha Gautama, pembawa ajaran agama Buddha, mirip dengan riwayat Nabi Zulkifli yang mengajarkan keesaan Allah. Agama Hindu yang mempertuhankan Brahma berawal dari 500 tahun sebelum Masehi. Diperkirakan di tahun itulah masa kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari nama Ibrahim karena pengaruh lidah berubah menjadi Abraham bagi orang Inggris dan menjadi Brahma di belahan India sana. Kita perlu mengemukakan kebenaran tanpa emosi, tanpa paksaan, melainkan berdasarkan kasih demi keselamatan saudara sesama di dunia dan akhirat. Agar tidak menjadi tuntutan di hari berbangkit bahwa kita tidak menyampaikan berita ini kepada mereka. Tidak ada paksaan dalam agama. Mari berpikir secara logis, jujur, ikhlas, serta objektif. Hanya Allah yang Maha Tahu.